Bu Bapak sekalian, para peserta, Pak Kus, teman saya Pak Pulung, Bung Muklis, kiranya damai, rahmat, Amin. berkat Tuhan menyertai kita Amin. Amin. hari ini sampai kita selesai. Jadi strategic thinking, Mas Kus pesan nama saya Pak Hadi tolong uraikan apa itu, mengapa strategic thinking penting, dan bagaimana kita mengembangkan kemampuan strategic thinking. Teman-teman sekalian, semoga dessert kita ini bermanfaat. Next. Nah, apa sih strategic thinking? Nah, tadi teman-teman semua udah bilang tuh, baik Bung Muklis ya, maupun Pak Pulung. Jadi proses berpikir kita yang memfokuskan kita untuk berpikir untuk long term sukses dari bisnis. Tadi ada kata-kata Pak Pulung future oriented ya, dan juga tadi Bung Muklis. Jadi intinya tuh sebenarnya sudah dijelaskan. Kedua beliau juga tadi menyebutkan ya bahwa dalam proses strategic thinking kita tuh mengantisipasi adanya kemungkinan ancaman supaya kita bisa menjaga diri perusahaan kita maupun kesempatan. Jadi kita melihat, nah ini kalau Ibu Bapak sekalian belajar strategi, ada istilah SWOT ya, singkatan dari Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat. Nah ini, ya tadi Pak Bung Muklis juga bilang, di akhir tuh kita harus selalu bergaul dengan lingkungan, present dan future, karena lingkungan itulah yang memberikan kita kesempatan maupun bisa mengancam keberadaan perusahaan. Nah, hasil dari itu semua tentunya adalah tadi dijelaskan oleh Pak Pulung, adanya rencana yang jelas supaya kita bisa survive, bukan hanya survive, tapi kita juga bisa makmur dalam tadi lingkungan kompetisi yang berubah. Tadi Pak Pulung mengatakan itu turbulen, disruptif, dan sebagainya. Nah, juga tadi dalam melakukan itu semua kita harus mempertimbangkan realita ekonomi, ya kekuatan pasar, maupun tadi Bung Muklis bilang resources dan capabilities. Itu teman-teman ya. Jadi inilah strategic thinking, proses berpikir yang bersifat jangka panjang, yang mempertimbangkan kesempatan dan ancaman, sehingga kita bisa membuat rencana dalam lingkungan yang berubah. Next, Bung. Nah ini, jadi tadi intinya balik dong sebelumnya Pak. Sebelumnya yang ada gambar tadi, ya rahasianya tuh, ya setelah ini Pak, ya ini strategic thinking tuh rahasianya memberikan kita gambaran helikopter view ya dari atas. Tadi Bung Muklis bilang strategi itu adalah interaksi antara perusahaan dan lingkungannya, ya kan? Selalu berpikir besar, mikirnya harus gede, dalam, dan juga in time, ya. Next. Nah, mengapa strategic thinking? Kalau tadi itu strategic thinking adalah proses berpikir yang memikirkan apa masa depan perusahaan kita, antisipasi ancaman dan peluang, sehingga kita bisa menghasilkan rencana. Ya. Mengapa sih perlu strategic thinking? Tadi juga teman-teman sudah, kedua sahabat saya sudah mengukakan bahwa lingkungan competitive landscape itu berubah luar biasa. Anda tahu berapa tahun yang lalu kita masih pakai BlackBerry, waktu saya jadi CEO di Tamrin City, saya pakai BlackBerry, almarhum BlackBerry. Ya. Handphone saya yang pertama itu Nokia. Nokia. Waktu saya jadi CEO dan komisaris di kapal api dulu tahun 90-an, saya dikasih tuh Nokia. Yang gede banget, yang gede. Iya gede. Kalau nyambit orang jahat, kepalanya bisa pingsan tuh. Ya, nah bayangkan itu ya. Berubahnya komunikator ya, Pak Hadi. Ya, saya masih ingat teman-teman sekalian, CEO-nya BlackBerry itu waktu Apple keluar, Apple kan kecil banget handphonenya, yang pertama iPhone. Dia bilang, ditanya sama orang, what do you think of Apple? iPhone, wow, that is a toy. Dianggap itu mainan, ini meremehkan. Nah, risiko meremehkan, toy kita itu, sang toy itu ternyata sekarang, Anda tahu, Apple tuh jadi the most valuable company di planet bumi. Itu dia punya kapitalisasi pasar tuh 2.000 triliun, Anda bayangin, 2.000 triliun dolar. Atau sorry, 2.000 triliun, 2 triliun sih. Kalau 2 triliun itu berarti kalau rupiah kita hampir
30.000 triliun, ya 2 triliun dolar. Itu the most valuable company dari market cap ya. Nah, Anda lihat yang dianggap toy ya. Anda masih ingat barangkali pada waktu tahun 2000 berapa itu, waktu Pak SBY ini saya bukan berpolitik tapi ada di majalah Tempo ya. Waktu Bu Mega presiden incumbent, kemudian Pak SBY keluar, itu penasehatnya Bu Mega bilang itu di laporan Tempo. Wah, kalau si SBY mah anak kecil gitu ya. Yang waktu itu dipikirin Pak Wiranto. Pak Wiranto itu sama Salahuddin Wahid, adiknya Pak Gus Dur. Darah biru NU dengan jenderal. Dan ternyata karena nggak dianggap pesaing, SBY yang menang. SBY dengan Pak Yusuf Kala. Gitu. Jadi ingat, hati-hati kita jangan meremehkan pesaing. Intinya ya, itu meremehkan pesaing. Ya. Nah, kita lihat juga tren baru yang luar biasa berkembang. Sehingga kita harus bisa memanfaatkan peluang ini. Kalau kita enggak, ya tadi we fall behind. Itu tadi. Ya kita lihat BlackBerry yang nggak memanfaatkan, nggak membangun tuh ekosistem, ya kan? Ya Apple kan membangun tuh ekosistem, semua bikinin program masuk ke Apple ya. Sehingga teman-teman sekalian, nah kita harus punya keterampilan, harus mampu mengantisipasi dan untuk mengkapitalisasi kesempatan yang ada. Dengan demikian kita bisa melakukan kontribusi kepada organisasi kita. Nah ini mengapa pentingnya itu tadi. Berpikir strategik, apa tadi sudah, mengapa. Ya. Next. Bagaimana? Nah ini contoh di negara kita teman-teman sekalian. Ya, ini strategic thinking Unilever. Kita tahu pandemi itu luar biasa tahun lalu. Akibatnya Unilever mengeluarkan 60 produk baru dan juga memanfaatkan tadi yang dikatakan oleh Bung Muklis juga teknologi digital. Dia masuk ke dalam channel digital e-commerce. Nah, kita lihat opportunity apa yang dieksploitasi. Dia keluarin hand sanitizer sama disinfektan. Kita tahu, kita semua sekarang hidup dalam new normal itu selalu bahkan asisten rumah tangga saya itu kalau ke pasar bawa bukan hanya masker, bawa hand sanitizer. Anda bayangin, mau masuk rumah didisinfektan dulu, kita disemprot, ya. Nah itu. Nah kemudian Unilever juga mengatasi ancaman. Ancamannya apa? Produk Unilever itu terlalu mahal karena kemasannya besar. Akibatnya coba Anda lihat sekarang di pasar. Itu kecap bango itu ada saset kecil yang harganya 500.000. Itu dikeluarkan tadi kita lihat. Nah ini berpikir strategik. Kalau Unilever tidak memanfaatkan opportunity tadi, hand sanitizer disinfektan, tidak mengeluarkan produk yang ada existing ya dengan harga terjangkau, karena kita tahu banyak saudara kita yang saya kira ibu bapak sekalian yang ikut webinar ini termasuk Pak Pulung, Maskus ya. Kita termasuk orang yang beruntung yang mungkin tidak terlalu terganggu, tapi kita tahu banyak saudara kita ratusan, lebih dari 100 juta yang paling tidak puluhan juta yang terpengaruh karena kena PHK, pemotongan gaji, dan sebagainya. Sehingga harus dikeluarkan produk-produk dengan harga berjangkau, harga terjangkau, existing produk ya, dengan mengecilkan kemasan. Ini yang dilakukan oleh Unilever. Ya. Nah, hasil. Kita lihat next-nya hasilnya apa. Ini kata-kata dari orang Unilever. Peluncuran lebih dari 60 inovasi baru kamu ini mendorong kebutuhan terutama di sektor kebersihan dan kesehatan. Juga dalam segmen yang naik saat ini yaitu beraktivitas dalam rumah. Ya. Nah itu respons. Ini dikatakan oleh Direktur Unilever yang lain, Ibu Ira. Kita bekerja sama, market insight, menggali terus-menerus apa kebutuhan konsumen sekarang, dan juga kebutuhan yang possible akan terjadi ke depannya. Nah, itu yang tadi kedua sahabat saya sudah mengatakan, ya kan? Mereka udah berpikir, next setelah ini selesai, apa yang akan terjadi? Nah ini berpikir strategik, teman-teman sekalian. Next, hasilnya, Unilever itu bilang bahwa kami tidak mau kehilangan market share, makanya sales growth-nya masih ada, lumayan. Ya, profit ya kurangin dikit, profit itu jangka pendek. Ya, tapi saya tanya, Pak Hadi, kalau saya kecap bango nggak keluarin saset kecil itu diambil orang, itu jangka panjang Pak dampaknya. Karena market share diambil. Nah, dengan keluaran kemasan kecil memang profit kita akan turun.
Tapi kita berpikir jangka panjang, market share ya lebih penting daripada short term profitnya. Itu Unilever mengorbankan dirinya sehingga menurut laporan keuangan tahun 2020 yang sudah dirilis, ada ibu bapak teman-teman bisa lihat di internet, inilah yang terjadi. Dia bertahan itu berpikir strategik. Market share itu lebih penting dari profitability. Profitability tahunan tadi kata Bung Pulung. Ya kan kita berpikirnya ya tahun ini annual, ya berpikir strategik tuh beyond ya just 1 year. Ya. Next. Nah ini Kalbe. Strategic thinking contohnya. Mengembangkan produk terkait penanganan COVID-19 karena ada COVID. Dia kembangkan produk yang disebut imunomodulator. Ya, ini istilah-istilah kedokteran, H2 Cordyceps, Fadigontromono, yang ditetapkan sebagai produk inovator Indonesia. Kalau nggak ada COVID, dia nggak keluarin produk ini. Nah, ini dia respons. Berbagai suplemen vitamin yang dibutuhkan masyarakat. Diluncurkan. Jadi dia tahu, kita tahu bahwa vitamin-vitamin ini akan memperkuat imunitas kita. Vitamin C, vitamin D, kita tahu. Bejo jahe merah, herbal tadi yang dikatakan oleh Bung Muklis, Sujamir, ya dan sebagainya ya. Sujamir, susu, jahe merah kali itu barangkali. Anda lihat ya, teman-teman. Ini contoh respons ya. Oke, next. Nah, Anda lihat. Kalbe, salesnya tumbuh. Ini juga Anda bisa lihat di laporan keuangannya, saya juga ngambil di internet. Naik 2,1%. Profitnya luar biasa. Naik 14%. Luar biasa. Berarti produk baru yang diluncurkan oleh dia karena dibutuhkan masyarakat, itu dijual dengan margin yang ya sebagai orang bisnis, kalau bisa harga lebih tinggi, kenapa direndahkan gitu kira-kira. Teman-teman, itulah tadi ya contoh dua perusahaan, saya kira masih banyak, cuma kasih contoh dua ya. Bagaimana mereka merespons karena pesan Maskus, coba Pak Hadi kalau bisa kasih contoh dalam situasi pandemi, strategic thinking kayak gimana. Nah, saya ambil dua ini ya. Next. Nah, ini yang tadi dikatakan oleh Mas Kus nih. Jadi waktu saya ditugaskan tahun 2007 di Mall Tamrin City yang waktu itu macet. Setelah mallnya jalan, saya mikirin bagaimana ngeramein gitu ya. Itu memang dilema semua mall. Nah, tanggal 2 Oktober 2009 UNESCO membuat pengumuman mengakui batik itu sebagai cultural World Heritage dari Indonesia. Nah, saya memanfaatkan kesempatan ini. Wah, saya sepi nih. Saya bikin pusat batik Nusantara. Ya. Ini kata-kata nih ada sumbernya tuh ya juga. Ini ada sumbernya dari Kompas kalau saya nggak salah atau JPNN ya. Ini kata-kata saya dikutip di situ ya. Diresmikan waktu itu oleh Menteri Perdagangan Ibu Marie Elga Pangstu. Itu tahun 2010. Ya karena ini 2009 saya mulai akhir 2009 mengumpulkan pedagang-pedagang batik, perajin batik langsung dari Pekalongan, sentra-sentra batik yang ada di negara kita. Next. Nah ini 8 tahun kemudian, maka dilaporkan bahwa Pusat Batik Nusantara di Tamrin City jadi barometer industri batik Nusantara. Batik itu udah ada sama kita lama, tapi nggak ada orang yang berpikir mau membuat satu pusat batik Nusantara. Yaitu kalau saya terakhir pergi akhir tahun lalu, luar biasa ramainya. Iya, Pak. Ya. Dan batik saya lihat, waduh, saya kira, nah ini dikatakan Mas Kus masih ingat nih, ini juga salah satu, ya saya beruntung dikasih kesempatan oleh yang punya Podomoro, Bapak Trihatma. Ya, suruh Pak, proyeknya macet Pak, tolong Pak Hadi. Saya bilang, waduh, dari proyek macet, udah jalan, kosong. Nah ini batik Nusantara ini, nah ini satu contoh juga teman-teman, memanfaatkan tadi, momentum batik diakui. Ya kan? Nah saya bilang sama teman-teman, kenapa kita nggak, orang Indonesia harus memanfaatkan, kita bikin pusat batik. Nah ini terus terang Mas Gus dan teman-teman sekalian. Ini ada di Senayan, Atrium bikin juga pusat batik Nusantara. Ada mall di Tangerang bikin, dilaporin ke saya. Ini terus terang, nama ini pusat batik Nusantara saya daftarkan di Departemen Kehakiman. Tujuannya bukan buat menuntut, jangan sampai udah laku saya dituntut. Saya bilang, jadi saya suruh nuntut waktu itu. Saya bilang jangan, biarin aja. Biarin mereka dagang, ya kan yang penting saya jangan sampai dituntut orang. Saya daftarkan ini bukan untuk menuntut, ya.
ternyata yang di atrium nggak berlanjut gitu ya. Jadi berlanjut di sini. Nah, ini teman-teman sekalian bagaimana memanfaatkan tadi sedikit contoh ya. Ya saya nggak mau berbangga gitu, apalagi arogan, ya kan? Nggak boleh begitu kan kita ya. Jadi ABC nggak boleh ABC ya Pak Hadi ya. Iya. Jadi, baik Pak, waktunya. Next ya. Ini udah hampir akhir. Nah ini. Ya. Tadi Mas Sus juga bilang bagaimana sih kita mengembangkan strategic thinking. Nah tadi itu teman-teman Pak Muklis, Bung Muklis bilang tadi management executive self-talk ada 4 pertanyaan. Jadi selalu asking strategic question, benar tuh. Dampaknya apa? Contohnya begini, nah ini teman-teman sekalian, saya kebetulan mendapat kehormatan, beruntung diikutkan dalam program BUMN, diminta mengajarkan corporate strategy. Tadi Bung Muklis bilang di mana gitu, karena saya tanya ini levelnya siapa nih? Levelnya holding Pak. Kalau holding isunya corporate strategy. Ya what tadi Pak Muklis bilang, bagaimana what business to be in, where to invest your resources, ya kan, dan sebagainya. Jadi saya bilang sama teman-teman BUMN, banyak sekali BUMN yang dipangkas. Karena apa? Karena salah masuk membuat anak perusahaan. Tadi nggak menanyakan strategic question kan. Is this the right business to be in? Apakah tadi yang Bung Muklis bilang resource kapabilitas saya bisa membantu saya nggak masuk ke bisnis ini? Kayak gitu ya. Kedua, kita selalu harus merefleksikan apa yang kita lakukan. Dan juga orang lain lakukan. Ya, kita ambil pelajaran dari situ. Ya. Kita harus consider, ingat, kalau kita punya gagasan, kita harus selalu buka peluang untuk orang yang menentang gagasan kita, supaya kita tahu di mana kelemahan gagasan kita. Kita harus open-minded, ya kan? Harus, kalau bahasa Arabnya nih, tawadu ya, Bang Muklis ya, Pak Kus, Mas Kus ya, tawadu ya, rendah hati ya. Betul, ada. Harus tawadu sebagai pemimpin. Waktu saya diundang di Telkom, soal great leaders, salah satu yang saya lontarkan juga, pemimpin yang hebat adalah pemimpin yang tawadu, yang rendah hati. Nah ini pola pikir kita harus divergent. Divergent itu artinya harus luas kita. Dan juga convergent. Convergent begitu satu, kemudian kita secara sistematik memfollow up. Ya kira-kira ini Mas Gus. Barangkali manfaatnya dessert dari saya setelah ada big meals dari 2 teman saya. Terima kasih.